semuanya, kembali lagi di channel KDRT bersama gue Ican. Dan di sebelah gue ada Om Jimmy Lukita yang udah 43 tahun melalang buana di dunia balapan Indonesia. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol banyak tentang sejarah balap di Indonesia, tentang Om Jimmy Lukita juga, khususnya yang balapannya itu bukan dimulai dari Om Jimmy Lukita, bahkan dari ayahnya dulu balapan sampai sekarang. Generasi ketiganya itu ada Gerard Lukita yang juga menjadi pembalap nasional Indonesia yang berprestasi. Nah, kita akan mulai ngobrol sama Om Jimmy. Om Jim, yes. Dulu ayah Om Jim itu kan pembalap juga Om ya? Ya, betul. Itu pembalap mobil juga atau pembalap lain juga nih Om? Oke, kalau mulai dari ayah saya, dia awalnya tahun 1965 ya, dia balap motor ya. Balapnya selalu pakai Suzuki. Begitu tahun 70-an dia udah balap go-kart. Karena mungkin udah lebih berumur, lebih bahaya ya kalau untuk balap roda 2. Sehingga dia balap go-kart, lalu dari situ dia ikut balap mobil dan rally. Salah satu yang saya ingat kalau di motor dulu belum ada Ancol bahkan. Jadi masih sirkuitnya Curug. Curug tuh kayak lapangan terbang. Lalu di Tangerang sana di jalanan, tapi balap resmi yang ditutup jalannya jadi buat sirkuit karena mungkin tahun itu belum ada permanen sirkuit. Nah, begitu balap go-kart yaitu di Bandung, ITB, Gedung Sate. Saya masih punya foto-fotonya tuh zaman itu. Lalu kalau balap mobil ya salah satu yang saya ingat dia balap enduro 7 jam di Ancol. Oh, dulu di Ancol itu ada balap enduro ya? Udah ada tahun 77. Tahun 77 saya juga masih punya clipping dari koran Sinar Harapan atau Kompas gitu ya. Saya masih punya, dia berdua sama Richard Wisan. Oh gitu ya? Iya. Waduh, keren banget nih. Dan Om Jimmy sendiri mulai di tahun 78 ya? Baru mulai pertama kali balap? Tahun 78, saya umur 13, kelas 1 SMP. Karena ayah saya juga pembalap, saya suka nemenin dia. Sehingga ada ide waktu itu dari teman-teman pembalap ayah saya, salah satunya tuh yang saya ingat Derek Madradi. Dia bilang, yuk anak-anak kita suruh balap aja yuk. Jadi akhirnya anaknya Om Derek, anaknya ayah saya semua pada balap umur 13. Dan lucunya zaman 78 itu go-kart belum ada diciptain kayak sekarang kadet atau mesin komer yang buat anak di bawah umur 10. Iya. Belum ada. Jadi kita langsung pakai go-kart dewasa. Waduh. Nah, ini yang cukup seru. Jadi kecepatannya jauh lebih tinggi dibandingin yang untuk pemula. Dimensinya juga lebih gede. Kalau kadet tuh kecil go-kartnya. Betul. Jadi semua bangku setir kita adjust sehingga kita bisa nyampe. Bawa, Betul. Gitu. Nah, Om, berarti Om itu mulai dari umur belasan tuh udah mulai balap go-kart. Nah, pertama kali Om balap pakai mobil nih Om, mobil balap nih. Itu di tahun berapa Om waktu itu? Oke, itu di tahun 84. Jadi pertama kali saya balap mobil itu di Ancol pakai Honda Civic. Oh, Civic. Civic yang 1500. Yang hatchback ya. Pakai itu balapan. Oke, siap. Itu berarti itu lawannya waktu itu Triple S. Datsun Triple S. Setipe lah ya Om ya berarti. Sama Datsun kotak. Oh, sama Datsun kotak ya. Itu berarti 2 tahun lagi baru saya lahir Om udah balapan dong. Oh, kamu 80 ya? 86. Oh, sorry yang mobil. Mobil, betul. Oh, 78 mah kejauhan Om. Masih dalam bayangan berarti itu. Betul. Nah, Om. Berarti Om itu kan pertama kali balap pakai mobil itu di sirkuit Ancol ya Om? Yes. Cerita sedikit dong Om tentang sirkuit Ancol itu, karakternya itu seperti apa sih Om? Sirkuit Ancol dan apa bedanya sama sirkuit Sentul kita sekarang nih Om? Yang jelas, yang sangat saya ingat berbeda adalah layoutnya, straight line-nya lebih panjang dari Sentul. Lalu jenis tikungannya lebih beragam. Jadi ada yang tikungan S, kalau Sentul ada S hairpin, di sana ada. Tapi di sana ada tikungan L ada jadi waktu start langsung kiri ya, itu L aja. Lalu ada sunset corner, itu tikungannya kayak ban ini, jadi masuk dari sini, putar sini, baru ke sana. Itu kayaknya kurang lebih kan kalau sunset itu sekarang Bandar Jakarta.
Oh, posisinya di Yes, Bandar Jakarta, yes, Sunset Bandar Corner Jakarta. itu. Kalau ke sana sebelum tikungan S, sekarang ini adalah McD. Oh gitu ya. McDonald. Ini menarik nih buat temen-temen yang sekarang lewat Ancol kan gak ada bayangan kalau itu ternyata dulu sirkuit gitu kan. Yes. Sekarang dikasih patokan ya sama Om Jimmy masih inget bener nih posisinya nih. Itu udah nggak berubah lah. Nggak berubah Om ya. Lalu abis S kan tikungan, orang dulu bilangnya tikungan kuburan. Karena sampai sekarang kuburannya masih ada. Oh gitu? Yaitu kuburan Belanda di Ancol. Itu tikungan abis S ke kiri. Nah itu kuburan Belanda. Masih ada itunya Kuburannya ya? Kuburannya masih ada karena itu kan memang tempat sejarah. Iya. Dari dulu sampai sekarang ada. Dan masih bagus terawat. Iya. Kuburannya itu gitu. Siap. Nah, terus Om, setelah sirkuit Ancol itu kan beralih ke sirkuit Sentul ya Om? Yep. Sirkuit Ancol itu berarti tahun berapa Om terakhir itu Om, balapan itu? Masih ingat nggak Om? Saya ingat banget karena saya yang jadi saksi terakhir balap di Ancol. Bulan September tahun 92. Saya waktu itu baru pertama kali masuk Toyota Team Indonesia. Ya, pakai Starlet kapsul kalau orang bilang ya. Nah, itu bulan September. Desember kita udah pindah ke Sentul. Jadi Sentul itu Desember tahun 92 udah ada. Tapi 93 baru grand opening. Iya. Saya lupa bulan apa itu yang ada Presiden Soeharto ngeresmiin. Tapi bukan di awal 93. Saya lupa, mungkin Agustus. Kalau nggak salah. Makanya kan sekarang kalau nggak salah ulang tahunnya sirkuit Sentul di bulan Agustus gitu. Om, sebelum beralih nih pembicaraan kita tentang balap di sirkuit Sentul nih, tentang sejarah Om nih. Ya. Apa sih yang paling berkesan sama Om dari sirkuit Ancol? Ada pengalaman apa yang paling berkesan menurut Om ketika Om balapan di sirkuit Ancol? Wah, kalau sirkuit Ancol sih buat saya sangat berkesan banget karena pertama yang unik, Ancol itu kan semua juga tahu ya, itu ada di tengah kota. Betul. Jadi kalau saya sekolah tuh dulu, pulang sekolah dari Gunung Sari, sekolah saya di Jalan Gunung Sari, tinggal lurus aja, itu kan bowling tuh sampai sekarang masih ada. Belok kanan dikit kan udah sirkuit Ancol. Oh, udah masuk Ancol ya. Jadi Ancol itu ya karena letaknya di tengah kota, lebih memasyarakat. Jadi teman-teman kelas saya juga kalau bubaran sekolah bisa ke Ancol. Mereka latihan dan di sana mungkin regulasinya waktu itu belum seketat sekarang. Orang pakai naik motor nggak pakai helm latihan boleh. Mobil juga, mobil biasa ya sekarang juga boleh di situ. Cuman ya lebih gampang dicapai karena deket dari kota kan. Gitu. Nah, dan lucunya lagi nih kalau latihan banyaklah teman-teman yang masih zaman Ancol tuh tahu lah. Di sana tuh nggak ada jam motor apa jam mobil. Jadi kalau jam, let's say jam 8 sampai jam 5 sore, itu mobil sama motor latihannya bisa bareng. Berarti kayak Nürburgring dong lo? Sangat bahaya sih sebenarnya. Ya kan Nürburgring sampai sekarang ya kan? Nyampur tuh mobil motor bahaya. Dan lucunya lagi, Ancol itu mau latihan sampai jam 8 malam juga boleh. Jadi ya gelap-gelapan pakai lampu. Kita balap di situ. Dulu mungkin masuk Ancol tuh nggak kayak sekarang kali Om, berbayar gitu Om. Gini, kalau itu ada 2 pintu. Kalau masuk sirkuit Sentul, sirkuit Ancol itu lewat jalan Pasir Putih, lewat perumahan. Nggak bayar. Karena memang bukan Taman Impian Jaya Ancol. Masuk sirkuit Sentulnya sirkuit Ancolnya bayar. Tapi masuk Taman Impian ya kayak sekarang masih sama pintunya. Tapi dari Taman Impian kita bisa nonton sirkuit Ancol. Jadi dulu kalau balapan tuh rame banget karena yang nonton ada 2. Yang memang lagi bertamasya dengan keluarga di Taman Impian Jaya Ancol, plus sama orang yang mau nonton balap. Itu. Tapi emang beda banget sih Om. Kita namanya balapan dengan ditonton orang banyak itu euforianya begitu luar biasa Om ya. Itu saya sangat merasakan seperti pada saat kita balap di, mungkin Ican juga udah pernah ngalamin balap di BSD Grand Prix. Iya betul. Lalu saya pernah balap di Karawaci, itu spektatornya wah rame banget. Nah gitu. Tuh Om Jimmy sebutin Karawaci, nanti kita tanya-tanya lagi karena banyak banget nih, 43 tahun coba, banyak banget pengalaman yang dialami sama Om Jimmy yang bisa di-sharing sama teman-teman. Nah, oke nih Om, berarti kita langsung beralih ke sirkuit Sentul nih Om.
Pertama kali Om balap di sirkuit Sentul itu mobilnya udah ganti atau ada kejuaraan apa gitu Om yang Om ikutin? 93 itu saya masih kan baru masuk TTI, saya baru masuk TTI Tim Indonesia, masih pakai Starlet. Oh, Starlet. Om, sorry Om, saya potong Om. Itu TTI itu pertama kali apa sebelumnya udah ada Om? Om generasi keberapa? Itu yang resminya ya, ya tahun 92. 92. Sebelumnya dulu ya itu kan mungkin zamannya Nggak official lah Om ya? Ya nggak official, zamannya Bank, zamannya Tinton. Saya nggak ngerti lah itu namanya juga bukan Toyota Tim Indonesia, cuman mungkin di backup oleh Toyota Astra Motor. Cuman itu awal mulanya TTI. Pembalapnya pada saat itu ada Indra Saksono, Tommy Santosa, Pare, Sumulu, sama dulu ada lagi almarhum Alex Asma Subrata, yaitu berganti-ganti lah sama saya. Ayahnya Alexandra ya? Iya. Nah terus berarti Om, kejuaraan pertama kali di sirkuit Sentul itu waktu itu ada kejuaraan apa Om? Yang Om ikutin? Ya itu terusannya dari Ancol. Ancol itu ya, tadi ya? Dengan kan Starlet September, terus balapnya langsung ke Desember. Serinya sama, tapi pindah sirkuit. Gitu. Nah terus nih kan, tadi kan sebelum kita mulai sesi obrolan sama Om Jimmy, muter-muter dulu, tur bengkel dulu. Ini banyak mobil-mobil balap di sini dan salah satunya ada mobil yang bersejarah di sini, ada mobil Timor. Iya. Om bisa ceritain sedikit nggak Om? Itu mobil Timor tuh gimana Om? Dan mobilnya masih ada karena gini, banyak ya Om ya pembalap yang ikut pada saat itu, tapi mobilnya pada nggak tahu kemana. Tapi Om Jimmy ini masih fresh mobilnya. Masih disimpan. Gitu Om, ceritain dikit Om tentang balap Timor Om. Zaman waktu itu kan Timor memang menjadi mobil nasional Indonesia. Kita di backup juga oleh Timor Putra Nasional kalau nggak salah ya namanya. Jadi kompetisinya tuh dibikin bagus banget. Ada sprint rally, ada drag race, ada balap mobil. Salah satu yang paling populer tuh ya balap mobil, Timor One Week Race sama rally. Rally waktu itu zamannya masih di Cisauk, BSD Cisauk. Ya makanya teman-teman sepeda saya istilahnya mereka lulusannya Cisauk. Karena gitu ya? Zaman-zamannya itu yang teman-teman sepeda saya. Nah, Timor itu dulu ada 3 kelas. Timor T1 yang modifikasi. Lalu ada DOHC standar dan SOHC standar. Karena kan Timor ada 2 tuh, SO sama DO. Ya, yang kelas bebas tuh yang DO. Ada 3 kelas jadinya. Siap. Ya. Nah, yang SOHC itu masih karburator Om ya? Masih DO karburator. itu udah injection. Gitu. Nah, tadi cuma gini Om. Balap di zaman itu nggak seperti balap di zaman sekarang yang parts aftermarket itu berlimpah sekarang Om ya? Iya, betul. Dan dulu itu semua serba terbatas Om ya? Jadi semua tuh serba bikin malah tuh. Serba bikin. Iya, jadi ya waktu itu saya pernah juga yang sangat berkesan dengan balap Timor. Waktu itu balap enduro 100 lap. Wih, 100 lap Sentul nih Om? Di Sentul. Itu saya juara pertama sama Frankie, juara 2-nya Chandra Alim sama Rudi Sulaiman, juara 3-nya David Kartawijaya sama orang bule. Saya ada fotonya tapi saya jadi lupa namanya. Alfred Pusinger. Alfred Pusinger. Nah, sampai saya masih nyimpen di sana tuh tangki yang orang-orang belum kepikir. Saya udah pakai tangki yang pakai tower. Jadi waktu isi bensin dia bisa langsung isi bensinnya dari atas kan turun, yang lain bisa ganti ban. Jadi lebih cepat. Dan yang berkesan saat itu adalah kenapa saya bisa juara? Karena saya pit stopnya lebih sedikit dari lawan saya. Jadi kan 100 lap. 100 lap, kalau saya 35, Frankie-nya 25, saya 35, Frankie-nya 30, jadi totalnya kan jadi 100. 35 kan 70. Frankie 30, jadi 100. Jadi pit stop kan cuma 3. Sedangkan si Chandra Alim 25 ya pit stop lebih banyak. Ya saya menang jauh. Jadi artinya itu kalau balap bukan cuma kencang tapi kita harus punya strategi. Betul. Setuju itu. Setuju. Berbicara tentang strategi tim dalam balap, itu kan terjadi sampai sekarang gitu loh. Termasuk juga di F1 gitu kan Om. Betul. Jadi kalau kita ngomongin tentang balapan itu bukan tentang individu, tentang pembalapnya doang, tapi tentang teamwork Om ya. Betul banget. Nah itu makanya butuh kerjasama yang apik supaya
timnya bisa juara. Ya. Utamanya pembalapnya pasti yang Ya. yang sebagai ujung tombak lah Ya, Om ya. ya, Dari betul. kerja sama tim itu yang harus memaksimalkan supaya bisa menjadi juara. Ya. Nah gitu. Terus Om, itu kan 100 lap Om ya. Iya. 100 lap itu dalam waktu berapa lama waktu itu Om? Kalau nggak salah 4 jam ya, kalau nggak salah ya. 4 Kalau jam satu ya? lap itu 2 menit, ya dikali berapa itu? Iya. Iya kan, dikali Oke. 100 kan? Ya. Kalau nggak salah sekitar segitu. Sekitar segitu Om ya. Oke. Nah, terus setahu gue nih Om Jimmy ini balapan itu nggak cuma mobil super touring atau mobil touring biasa ini modifikasi, tapi Om ini juga balapan supercar. Iya. Nah, Om pernah balapan pakai supercar, mobil apa aja dan gimana sih Om Oke, pengalamannya Om? jadi gini, 2012 kita ada ide dengan teman-teman balap saya, kita bikin balapan GT3. Oke. Jadi GT3 memang ada championship-nya kan di dunia. Kita waktu itu beli supaya lebih terjangkau, kita beli 2 sampai 3 tahun behind dari tahun 2012. Oke. Jadi kita beli Porsche, beli Ferrari 430, beli Lamborghini Gallardo yang masih LP 520. Oke. Tapi itu semua mobil balap. Mobil balap. Kita beli bekas dari pembalap Hong Kong, Malaysia, Singapura. Kita beli, lalu kita bikin balapan kejuaraan Indonesian Championship. Oke. Nah, mobilnya ya 3 macam tadi. Cuman saya paling sering balap pakai Porsche karena waktu itu Porsche masih manual, 6-speed manual, Espeton. sequential. Oh, sequential. Sequential. Nah, yang Ferrari 430 sama si Lamborghini, dia udah pedal shift. Oke. Jadi yang pembalap-pembalap lain tuh kan memang pembalap-pembalap gentleman driver, Iya. pada nggak bisa pakai yang manual. Akhirnya saya kebagian itu. Cuman belakangan baru deh saya pakai yang Lamborghini itu yang paling lama. Iya. Gitu. Oh ya, satu lagi Oke, saya tambahin. apa? 2015 Hah? kita juga bikin balapan itu dari Lamborghini Jakarta. Oke. Lamborghini Super Trofeo. Waktu itu kita pakai Gallardo karena di Asia udah ganti yang Huracan. Oh. Jadi yang mobil-mobil bekasnya dibeli oleh Lamborghini Jakarta lebih dari 10. Nah, itu kita bikin balapan Lamborghini Super Trofeo Indonesian Series. Wih, mantap. Yes. Nih selain pembalap yang memang puluhan tahun melintang, tapi Om ini juga sebagai inisiator untuk mengadakan balap-balap yang wah di Indonesia. Ya. Ya salah satunya itu balap tadi GT3 Om. Iya, sama Lamborghini Super Trofeo. Sama Lamborghini Super Trofeo. Jujur aja saya belum pernah balapan pakai supercar Om. Iya. Nah, dan Om Jimmy ini juga sekarang itu sebagai pembalap dari ABM Motorsport dan juga sebagai advisor di dalam ABM Motorsport sendiri, Yep, gitu Om ya. Betul. Gitu. Betul. Nah Om, ABM Motorsport sendiri kemarin itu juga masih terus eksis di dunia balap dan kemarin itu Om turun di kelas apa Om ya? Oke, kalau 2021 saya balap di kelas Super Touring Car Championship. Oke. Balap itu yang pertama adalah bulan September tahun 2021. Oke. Itu buat saya sangat exciting walaupun saya udah balapan 43 tahun. Iya. Karena kita kena pandemik. Betul. Jadi balapan terakhir saya itu Desember tahun 2019 di BSD Grand Prix. Iya. Setelah itu kita kena pandemik. Betul. Saya udah mikir, wah ini sampai gua umur berapa ya baru bisa balap lagi. Ternyata Iya. bulan September bisa balap Bisa lagi. balap Jadi lagi. waktu bulan September saya exciting banget kayaknya. Iya. Kayak orang baru pertama kali balap. Iya, Saya iya. seneng banget. Kangen lah Om ya. Kangen banget gitu. Iya. Jadi kemarin terakhir kita Desember kan balapan. Iya. Iya. Nah itu memang darah dan jiwa balap itu nggak bisa hilang gitu. Iya, walaupun saya umurnya udah 57, mungkin yang generasi yang seumur saya udah pada berhenti balap sih, tapi saya ya masih seneng Tapi aja. ini loh, salut loh. Ya. 57 tahun, tiap hari genjot sepeda, badannya coba masih gembioran gue ini yang menggemuk. Om Jimmy coba badannya masih tetap bagus. Wah, Ya, top itu, sih Om. itu mungkin karena kebiasaan. Kebiasaan Om ya. Kebiasaan dari muda emang olahraga jadi Gitu. gitu. Ya. Mhm. Nah, sebenarnya pengen juga ngobrol sama Gerald Iya. nih Om. Kebetulan cuma Gerald lagi sekolah Om ya di Ya, jadi Taiwan ya. Gerhard itu kan dia sekolah di Taiwan. Pada saat dia sekolah sebelum pandemik, dia tetap ikut balap, nggak pernah absen. Mm-mm. Kamis sore nyampe di Lorin, Oke. Jumat Sabtu Minggu dia balap, Senin pagi dia udah balik lagi. Oke. Cuman sekarang begitu pandemi kena karantin ya dia pilih sekolah karena Oke. kan terlalu banyak bolos kalau Betul, enggak. betul. Nah Gitu. Om, nih Om.
karena Gerald yang nggak ada, jadi mewakili Om Jimmy aja mau tanya-tanya tentang Gerald nih. Kan tadi bilang kan pembalap 3 generasi dari ayahnya Om Jimmy sendiri sampai ke Gerald. Yep. Om, awal mulanya nih Gerald balap itu memang Om arahkan atau memang kemauan anaknya sendiri nih Om? Oke, gini, itu sebenarnya hampir sama kayak copy paste kehidupan saya dan anak saya, karena saya waktu itu lihat ayah saya balap. Gerhard juga dari umur 5 udah ngelihat saya balap. Jadi waktu umur 5 kita ke go-kart rental, ya ini buat yang lain-lain juga, teman-teman yang lain. Ican juga baru punya anak. Betul. Umur 5 saya udah pangku naik go-kart, tapi kalau saya lihat lehernya udah gak kuat ya saya berhenti. Jadi dia dari umur 5 udah dikenalin go-kart. Nah, umur 5 itu ya pokoknya dia udah main go-kart. Umur 10 dia ikut balap Kumpus Kart Series. Umur 15 dia balap mobil pakai BMW. Dan sekarang karena dia nggak bisa pulang, di sana dia ada kepikiran, dia punya chance, dia pengen balap motor. Jadi ya kalau saya lihat dia pernah juga posting di Instagram, dia balap motor, dia bilang itu 60 tahun yang lalu kakeknya balap motor, sekarang 60 tahun kemudian ya dia bulan Februari nih, mudah-mudahan kalau jadi dia akan ikut balap motor. Nah, tuh berarti ini ada bloodline untuk apa namanya jiwa balap nih, nggak turun dari ayahnya aja nih, tapi dari kakeknya juga nurun nih ke Gerald. Betul. Dan saya juga buat mesenin buat yang teman-teman, kalau kita punya anak misalnya dia demen sama balap. Ya kalau saya bilang sih jangan dilarang ya, daripada nanti dia ngebut-ngebutan di jalan. Betul. Walaupun temennya bukan pembalap, tapi kan bisa dibawa ke sirkuit. Banyak yang kita bisa ngarahin lah. Karena memang itu adrenalin terus passion itu nggak bisa diberhentiin, tapi lebih baik diarahkan Om ya. Yes. Dengan diarahkan itu pasti akan lebih aman, lebih safety, dan malah bisa jadi prestasi Om. Betul banget. Betul banget. Dan nanti juga kan dia kalau udah jadi atlet pembalap berarti dia mesti jaga badan, sehat segala. Akhirnya kan jadi udah kebiasaan. Betul. Gitu. Disiplinnya juga jadi meningkat, tanggung jawab meningkat. Betul. Jadi kehidupan sehari-hari juga jadi lebih baik gitu Om ya. Dan dia juga kan kalau balap punya strategi kan. Jadi kalau dia udah dalam kehidupan sehari-hari dia doing bisnis kan juga udah terbiasa. Terbiasa berstrategi. Iya. Betul. Nah, Om, kan kalau dilihat di sini nih kan banyak banget nih mobil balap ABM Motorsport. Salah satunya juga, bukan salah satu nih, mungkin ada beberapa mobil yang dipakai sama Om Jimmy sama Gerald ya Om ya. Gitu. Nah, Om boleh sebutin nggak Om, mobil apa aja sih yang sekarang aja nih Om, yang sekarang aktif masih bisa dipakai untuk balap Om? Oke. Sekarang yang ada di sini itu ada BMW ya, saya punya 2800 cc, saya ikut di kelas 3000. Lalu Gerhard dia mesin 3000, tapi bukan M3. Dan satu lagi yang terbaru dan belum sempat dibalapin karena keburu pandemik, itu Gerhard beli mobil Brio dari tim ABM. Dia siapkan mobil Brio yang udah siap balap. All new Brio nih Om? Yes. Rencananya itu Gerhard mau turun kalau nggak pandemi nih kemarin? Iya. Cuma kebetulan pandemi, Gerhard juga masih di sana, jadi belum turun Om ya? Belum dipakai. Iya. Siap. Nah Om, nanti minta izin Om ya, kita review bareng-bareng Om ya, mobilnya speknya apa aja gitu Om. Gitu. Ya udah, buat teman-teman, terima kasih udah menyaksikan video kita wawancara dengan Om Jimmy. Nanti di episode selanjutnya kita akan review satu-satu mobil balap apa aja yang dipakai sama Om Jimmy dan speknya seperti apa. Nah, buat kalian yang suka sama video kita, silahkan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.